dan kesetiaan saudara dalam belajar, sehingga sekarang akan memasuki tahap-tahap akhir daripada perkuliahan Bapak Ibu semua, saudara semua. Kalau semester depan SKS-nya tinggal sedikit ya. Iya Pak. Iya Pak. 7 ini mata kuliah ya. Waktu itu kita sudah rancang seperti itu, 2-3 mata kuliah maksimal. Nah, sedangkan Bapak Ibu yang kuliah malam, saya kira mungkin sudah selesai malah SKS-nya sesudah semester ini. Jadi bisa fokus kepada penulisan skripsi. Nah, saya mau ajak kita melihat materi ini untuk kita diskusikan sebelum Bapak Ibu membuat judul skripsi maupun nanti membuat proposal. Nah, yang pertama mari kita memahami persamaan dan perbedaan dari 3 tugas akhir di dalam studi akademik. Ya. Yang pertama itu skripsi, yang kedua itu tesis, yang ketiga disertasi. Skripsi itu untuk program S1, tesis itu untuk program S2, disertasi itu untuk program S3. Nah, jadi sebelum Bapak Ibu menyusun skripsi, saya rasa ada baiknya kita memiliki persepsi atau pemahaman tentang perbedaan dari ketiga tugas akhir ini. Nah, materi ini saya ambil dari berbagai sumber, karena itu saya akan sampaikan pada Bapak Ibu. Yang pertama, mari kita lihat persamaannya. Skripsi ini untuk penyelesaian tugas akhir dari program S1. Skripsi atau tugas akhir adalah istilah yang digunakan di Indonesia untuk mendapatkan gelar sarjana dari perguruan tinggi. Skripsi adalah suatu karya untuk menghasilkan ilmu, pengetahuan, atau sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan dikerjakan menurut aturan dan tata cara tertentu. Nah, jadi ini adalah tugas akhir untuk mendapatkan kesarjanaan. Kalau di beberapa perguruan tinggi tidak ada skripsi, tapi ada proyek. Nah, dulu di STI juga pernah itu, angkatan saya itu adalah angkatan yang tidak menulis skripsi, tetapi membuat proyek. Skripsi adalah suatu karya untuk menghasilkan ilmu pengetahuan atau sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan dikerjakan menurut aturan dan tata cara tertentu. Jadi sebuah ilmu pengetahuan yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan ada aturan dan tata cara tertentunya ini. Jadi ada proses yang tertentu. Apa tujuan skripsi? Secara umum bertujuan untuk mengembangkan ilmu dari berbagai pengetahuan yang telah dipelajari selama di bangku perkuliahan. Nah, jadi skripsi itu hanya untuk mengembangkan apa yang sudah dipelajari. Jadi umpamanya kita saudara-saudara sudah belajar tentang eksposisi, bisa mengembangkan topiknya tentang eksposisi, atau belajar tentang doktrin, bisa mengembangkan mengenai doktrin kristologi, bibliologi, dan seterusnya. Termasuk etika. Semua materi yang sudah diikuti di dalam perkuliahan. Nah, mahasiswa wajib menulis skripsi selain untuk syarat kelulusan, juga untuk memberi pengetahuan dan keterampilannya dalam menganalisis, menggambarkan, dan menjelaskan ilmu yang sedang ditulisnya. Ya, ini tujuannya. Jadi, saudara nanti ketika selesai menulis skripsi itu, harus mampu memaparkan pengetahuan tentang bidang atau topik judul yang saudara pilih, dan saudara menjelaskan bagaimana saudara menganalisanya, kemudian menggambarkan dan menjelaskannya secara tertulis maupun waktu diuji. Jadi ini isi daripada sebuah skripsi. Nah, tesis
Tesis adalah tugas akhir jenjang magister atau S2. Tesis salah satu karya ilmiah tertulis yang disusun secara individual berdasarkan hasil penelitian empiris, pengalaman. Penelitian pengalaman empiris untuk dijadikan bahan kajian akademis. Ya, jadi ini jauh lebih tugasnya lebih berat karena dia harus melakukan penelitian yang berkaitan dengan empiris. Tesis merupakan pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen-argumen untuk dikemukakan. Jadi dalam tesis itu dia memberikan argumen-argumen. Merupakan hasil dari studi yang sistematis atas sebuah masalah. Jadi studi atas masalah, tesis mengandung metode pengumpulan, analisis, dan pengolahan data. Lalu menyajikan kesimpulan serta mengajukan rekomendasi. Ada kemiripannya, inilah kesamaannya, tetapi dia lebih mendalam. Ya. Nanti kita lihat dari perbedaannya. Mengandung metode pengumpulan, skripsi juga mengandung metode pengumpulan. Analisa juga ada, pengolahan data juga ada, dan menyajikan kesimpulan. Nah, disertasi adalah karya tulis ilmiah resmi akhir seorang mahasiswa dalam penyelesaian program S3. Disertasi merupakan bukti kemampuan mahasiswa dalam melakukan penelitian. Bukti kemampuan mahasiswa dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan penemuan baru dalam ilmu yang dipilih seorang mahasiswa. Jadi kalau disertasi, dia bukan sekedar sebuah penelitian, tapi menghasilkan sebuah penemuan teori baru. Jadi dia menemukan sebuah teori baru dari teori-teori yang sudah ada. Atau minimal menguji teori yang sudah ada. Melakukan ujian teori terhadap teori yang sudah ada. Nah, perbedaannya apa? Mari kita lihat. Yang pertama, dari aspek permasalahan. Masalah yang ditulis dalam skripsi adalah dari pengalaman empirik bersifat tidak mendalam. Jadi tetap juga ada pengalaman empirik, ya, tetapi tidak mendalam. Sedangkan tesis diangkat dari pengalaman empirik dan teoritik. Nah, ya, dia jadi menambahkan. Jadi pengalamannya sudah ada, kemudian ditambahkan dengan teori yang ada. Lalu bersifat mendalam. Bersifat mendalam ini maksudnya analisanya mendalam. Nah, di skripsi juga ada analisa, tetapi tidak terlalu mendalam. Sedangkan kalau di disertasi diangkat dari kajian teoritik, jadi dimulai dari teori, bukan dari pengalaman. Lalu didukung oleh pengalaman, dan analisanya sangat mendalam. Nah, jadi dari aspek permasalahan, skripsi itu penelitiannya pengalaman empirik, ya, memang ada landasan kepustakaannya, teori-teorinya, tapi tidak analisa mendalam. Sedangkan kalau di tesis, pengalaman empirik ditambah teori-teori dan analisa mendalam. Kalau S3, mengkaji sebuah teori, jadi dimulai penelitian sebuah teori, lalu didukung oleh pengalaman empirik, lalu menemukan sebuah teori baru atau menguji teori yang dikaji itu. Yang kedua, aspek kedua, kemandirian penulis. Dalam penulisan skripsi, tanggung jawab itu 60% di mahasiswa. 40% itu peran pembimbing. Jadi peran pembimbing masih sangat tinggi di dalam penulisan skripsi. Sedangkan di dalam penulisan tesis,
peran penulis itu 80%, peran pembimbing itu 20%. Jadi peran pembimbing semakin berkurang. Lalu di dalam disertasi, peran mahasiswa itu 90%, peran pembimbing 10%. Nah, kemudian dari bobot ilmiahnya, skripsi itu dari rendah sampai sedang, tesis itu sedang sampai tinggi. Pendalaman pengembangan teori yang sudah ada. Jadi dia hanya mengembangkan teori atau pendalaman teori yang sudah ada. Nah, sedangkan di disertasi, dia sangat tertinggi atau tertinggi di bidang akademik. Kenapa? Karena dia diwajibkan mencari terobosan baru atau teori baru. Kenapa nilai akademik ilmiahnya itu lebih tinggi? Karena kalau disertasi itu dia harus memberikan sebuah teori baru atau terobosan baru dari teori yang sudah ada. Nah, sedangkan kalau tesis dia mengembangkan saja, tapi cukup mendalam. Sedangkan kalau dalam skripsi, dia mengembangkan tetapi tidak mendalam. Aspek yang keempat dari segi pemaparan. Nah, kalau di skripsi dia lebih banyak pemaparan dalam bentuk deskriptif. Ya, penjelasan. Di tesis dia penjelasan dan analisa. Dia melakukan penjelasan dan analisa. Disertasi dominan analitis. Jadi bukan deskriptif tetapi lebih kepada analisis. Apa bedanya deskriptif dan analisis? Nah, saudara, umpamanya kita kasih contoh dari ayat Alkitab. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab kami hidup karena percaya bukan karena melihat. Sebab kami hidup karena percaya bukan karena melihat. Nah, kalau deskriptif itu bagaimana? Di dalam ayat ini Paulus menjelaskan bahwa dia hidup dengan dasar iman dan bukan berdasarkan fakta-fakta. Itu deskriptifnya. Tapi kalau analisanya, nah mungkin saudara harus membuat eksegese daripada ayat itu. Saudara mengupas ayat itu dengan prinsip eksegese yang mendetail. Dari baik itu berdasarkan katanya, kata-kata yang ada maupun anak kalimatnya. Jadi lebih mendalam. Aspek model analitis. Nah, analitisnya kalau skripsi itu antara rendah sampai sedang, sedangkan tesis sedang sampai tinggi, sedangkan disertasi sangat tinggi atau tertinggi. Jumlah rumusan masalah skripsi itu antara 1 sampai 3, maksimal 3 untuk skripsi rumusan masalahnya. Sedangkan kalau tesis minimal 3. Minimal 3. Dari disertasi lebih dari 3. Jadi cukup banyak karena dia harus cukup luas. Kemudian metode penelitian. Ya, metode penelitian kita teologia itu kualitatif, deskriptif. Kalau pakai kuantitatif hanya sampai kepada statistik seperti itu saja. Tapi kalau di dalam tesis dia lebih kompleks, lebih rumit. Kemudian disertasi penelitiannya jauh lebih kompleks lagi. Ada banyak rumusan-rumusan tentang teori penelitian yang harus dikerjakan ketika menulis disertasi. Kemudian dari orisinal karya. Nah, kalau skripsi kita bisa menulis
replika dari tulisan orang lain. Yang penting tempat dan kasusnya berbeda. Nah, sebagai contoh umpamanya, peran gembala jemaat di dalam pertumbuhan iman orang Kristen atau jemaat yang dilayani. Itu topiknya sudah ada, ditulis oleh mahasiswa lain. Nah, tapi saudara masih bisa angkat itu dengan kasus tempat dan kasus berbeda. Lalu saudara menambahkan umpamanya peran dan tanggung jawab gembala dalam pendewasaan iman gereja GKI di Bumi Serpong Damai. Nah, jadi spesifik tempatnya. Nah, yang membedakan hanya masalah tempat dan kasusnya. Tentu kasusnya berbeda nanti di situ. Sedangkan kalau tesis mengutamakan originalitas, ya, tidak boleh sama dengan tuntutannya, tidak boleh melakukan replika daripada yang sudah pernah ditulis oleh orang lain. Nah, kalau disertasi itu harus orisinal, karena dia akan memberikan sebuah teori baru. Baik, sampai sini silakan. Kalau ada pertanyaan atau komentar sebelum kita lanjut kepada proses penyusunan judul dan penulisan skripsi. Kalau ada pertanyaan silakan. Tidak ada? Jelas semua? Oke. Mari kita lihat. Nah, bagaimana proses membuat sebuah judul dan menulis proposal dan skripsi? Yang pertama, saudara harus memilih atau menentukan sebuah judul atau topik. Ya, sebelum judul, pertama adalah saudara harus memilih topik atau menulis yang saudara menguasai materinya. Bukan apa yang ingin Anda lakukan. Ini penting sekali. Dari awal saudara harus menguji kemampuan saudara tentang topik yang akan saudara tulis. Umpamanya saudara akan menulis skripsi tentang Allah Tritunggal dalam Alkitab. Itu artinya saudara harus sudah menguji saudara mampu tidak dalam teologi sistematis itu. Nah, banyak mahasiswa mengalami frustrasi dalam menulis skripsi karena mereka memilih topik bukan didasarkan kepada mereka mampu melakukannya, tapi mereka membuat topik atau memilih sebuah topik berdasarkan keinginan mereka. Mereka mau menulis sesuatu yang memang wah, bagus. Tetapi itu di luar kemampuan mereka. Akhirnya mereka frustrasi. Dosen jadi frustrasi juga. Saya punya pengalaman membimbing mahasiswa S2 seperti itu. Dia memilih mengenai makna penyembahan dalam roh dan kebenaran. Saya tanya di awal pembimbingan, kamu mampu bisa ini eksposisi, eksegesa dari Yohanes 4 itu? Dia bilang bisa. Dalam perjalanan bimbingan, dia tidak bisa, frustrasi. Saya sebagai yang membimbing lebih frustrasi lagi. Akhirnya waktu diuji, dia gagal. Jadi ini catatan yang pertama. Pilihlah topik atau tulislah topik yang saudara
yang topik yang saudara tulis harus sesuai dengan kemampuan saudara. Kalau itu bukan kemampuan saudara, jangan tulis. Saudara nggak akan pernah menyelesaikan skripsinya. Yang kedua, pilihlah topik atau tulislah topik yang memiliki sumber-sumber yang cukup. Jika tidak ada sumbernya, Anda akan frustrasi. Kalau tidak salah itu Pak Amran dalam pengajuan proposal tesisnya mengajukan sebuah judul yang bagus sekali. Nah, tetapi waktu ditanya apakah Pak Amran akan bisa punya referensi tentang data-data yang akan ditulis, tidak ada. Nah, sehingga tesis proposal itu dirombak judulnya. Kalau saudara harus mencari bukunya, lalu bukunya tidak ada, lalu dengan dasar apa saudara menulis? Sebab menulis ini adalah tulisan ilmiah, bukan mengarang novel. Kalau mengarang novel, membuat cerita pendek, itu nggak perlu referensi, buku-buku referensi. Yang penting saudara kembangkan aja imajinasi saudara. Apa yang ada dalam pikiran saudara, saudara imajinasikan, tulis. Ini juga bukan menulis khotbah. Kalau khotbah saudara nggak perlu referensi menurut kata ahli ini, ahli ini, ahli ini. Saudara cukup pakai ayat-ayat Alkitab. Nah, tapi skripsi itu bukan khotbah. Karena itu saudara harus memperhitungkan ada nggak sumber-sumber data daripada topik yang akan saya tulis. Nah, yang ketiga, ujilah manfaat daripada topik yang akan saudara tulis. Nah, ketika saudara memilih sebuah topik, itu bermanfaat enggak? Saudara umpamanya menulis mengenai keluarga harmonis menurut Alkitab atau tinjauan teologis pernikahan sejenis berdasarkan Kejadian pasal 2 umpamanya. Bermanfaat enggak? Kalau tidak bermanfaat, jangan tulis, nggak ada gunanya. Saudara hanya bikin capek-capek saja. Kalau nanti yang membaca hanya pembimbing dan saudara saja. Tidak ada manfaatnya bagi orang lain. Jadi ujilah dari sudut manfaat. Apakah topik saya ini bermanfaat atau tidak? Yang keempat, nah, Anda harus memahami latar belakang masalah yang hendak Anda tulis. Apa latar belakangnya? Mengapa saudara harus menulis itu? Nah, kalau saudara nggak bisa menjawab mengapa saudara harus tulis itu, saudara nggak bisa menulis apa-apa. Jadi saudara harus mengerti latar belakang daripada topik yang saudara buat. Judul yang saudara buat itu, latar belakangnya apa? Contoh umpamanya. Ya kan? Loyalitas jemaat terhadap gereja lokal di masa pandemi. Atau dibuat nih. Dampak pandemi COVID-19 terhadap kesetiaan jemaat terhadap gereja lokalnya. Terhadap gereja lokal. Itu judulnya. Nah, saudara bisa catat ini sebagai salah satu pilihan ya. Contoh-contoh yang saya buat ini. Nah, tapi dia harus ditanya, nah mengapa? Nah, kenapa judul seperti ini saya pilih? Saya bisa jelaskan. Nah, berdasarkan pengamatan secara umum,
jemaat yang mengikuti ibadah online, dari kesaksian beberapa pendeta itu hanya maksimal 50% dari anggotanya yang ikut kebaktian online. Nah, yang 50% itu kemana? Apa mereka tidak kebaktian? Belum tentu. Mungkin mereka tetap kebaktian, tapi mereka kebaktian di gereja yang online, gereja yang berbeda. Jadi kita harus tahu mengapa atau apa latar belakang daripada judul yang kita akan tulis. Lalu yang berikutnya adalah saudara harus mampu membuat rumusan masalah yang tepat, spesifik, dan lugas. Sebab isi skripsi saudara adalah menjawab rumusan masalah. Jadi kalau rumusan masalahnya tidak jelas, ya, bagaimana bisa menulis dalam sebuah ujian? Ya, ada sebuah tulisan, tidak ada rumusan masalahnya. Saya bilang, bagaimana Anda bisa menulis Anda tidak punya rumusan masalah? Jadi rumusan masalah itu penting sekali. Bahkan ada yang menganggap seorang mahasiswa yang sudah memberikan penjelasan yang tepat tentang latar belakang masalah dan membuat rumusan masalah yang tepat itu sudah sama dengan menyelesaikan skripsinya 50%. Pak, interupsi Pak, mau tanya, ini bahan nanti kami dikirim nggak Pak? Kalau mau di share, saya share aja nanti diteruskan sama Pak ini aja, Pak Amran. Baik Pak, kalau nggak saya mesti tulis Pak. Ya baik, makasih. Oke Pak. Ya. Jadi saudara harus mengerti ini, proses ini. Rumusan latar belakang itu sangat penting. Kemudian rumusan masalah itulah sebenarnya nadi daripada sebuah skripsi. Semua uraian saudara, semua penelitian saudara adalah untuk menjawab rumusan masalah. Nah, kemudian ikutilah jadwal bimbingan dengan setia. Nah, tadi saya sampaikan bahwa dalam menulis skripsi itu peran mahasiswa itu 60%, pembimbing itu 40%. Saudara boleh komplain tentang pembimbing kalau pembimbing ogah-ogahan dalam bimbingan. Kita ini lembaga pendidikan hamba Tuhan, jangan takut. Yang penting ikuti jadwalnya dengan tepat. Tapi jangan saudara yang bikin jadwal sendiri. Saya percaya dosen-dosen di STI itu semuanya ingin mahasiswanya itu lulus dengan tepat waktu, lulus dengan yang terbaik. Tidak ada dosen killer, tidak ada pembimbing killer di STII. Jadi ikutilah pembimbingan dengan proaktif. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat. Ini poin-poin yang juga perlu saudara perhatikan. Garis besar dalam sebuah belakang. Ya. Pasal 1, maaf. Ini bicara mengenai, ini proposal. Ya. Proposal itu sekaligus menjadi pasal 1. Kalau proposal saudara disetujui, maka itu menjadi bab 1. Atau pasal 1. Berarti begitu saudara lulus dalam ujian proposal,
pasal 1 saudara sudah selesai, tinggal saudara revisi. Jadi kalau 23 November nanti ujian proposal, maka saudara sudah selesai pasal 1. Kemudian nanti Januari pasal 2 sudah selesai. Februari pasal 3 selesai. Pasal 4 dan kesimpulan April Mei sudah selesai. Juni sudah ujian. Nah, apa yang ada di dalam proposal? Ini yang ada di proposal. Latar belakang masalah adalah penjelasan tentang alasan-alasan mengapa judul itu atau topik itu ditulis. Kemudian fokus penelitian. Saudara fokus penelitiannya di mana? Kalau saudara eksposisi, maka fokus penelitiannya ayat berapa? Kitab apa? Pasal berapa? Pada umumnya kan kita ini di sekolah teologi masih skripsinya itu berkaitan dengan masalah teks Alkitab. Nah, jadi saudara fokusnya Roma 5 ayat 8. Ya kan? Hidup damai sejahtera bersama dengan Allah. Karena kita telah dibenarkan oleh iman, maka kita damai sejahtera dengan Allah oleh Yesus Kristus Tuhan. Atau Roma 12 ayat 1 dan 2. Jadi saudara batasin fokus penelitiannya di situ. Kalau saudara umpamanya lebih luas, oke, kitab para rasul. Peran Roh Kudus di dalam pertumbuhan gereja berdasarkan studi karya Roh Kudus dalam kisah para rasul. Nah, jadi batasannya itu, fokus penelitiannya itu adalah di situ, kisah para rasul. Nah, kemudian rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu tadi saudara harus membuat pertanyaan-pertanyaan. Apakah peran Roh Kudus di dalam pertumbuhan gereja mula-mula? Apakah peran Roh Kudus di dalam kehidupan para rasul yang memberitakan Injil atau orang Kristen yang memberitakan Injil? Jadi saudara membuat pertanyaan, cukup 3, jangan banyak-banyak. Kalau untuk skripsi maksimal 3. 1 juga boleh. Nah, cuman nanti kalau 1 mungkin ada yang kurang lengkap. Jadi tulislah 3. Kemudian di dalamnya ada tujuan penelitian, ada manfaat penelitian. Nah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian itu berbeda. Nah, apa tujuan saudara menulis topik itu? Tentu salah satunya adalah untuk menyelesaikan studi S1. Itu nggak perlu ditulis, tapi ada tujuan yang khusus. Kenapa saudara pilih topik itu? Tujuannya apa? Di luar supaya lulus S1. Nah, baru kemudian saudara menjelaskan manfaatnya. Nah, kalau orang membaca buku ini akan membuat orang itu apa? Jadi ada manfaat. Kemudian metode penelitian. Lalu sistematika penulisan. Nah, penegasan istilah ini tidak selalu ada ini. Ya. Nah, bab 2, pasal 2 itu bicara landasan teori. Nah, di landasan teori itu saudara mengutip pendapat-pendapat para ahli tentang judul yang saudara sampaikan, saudara tulis. Nah, jadi umpamanya itu tadi peran Roh Kudus dalam pertumbuhan gereja. Nah, menurut Dr. Kris Marantika apa? Petrus Mariono apa? Dari bukunya mereka ya, dari bukunya mereka kalau ada. Nah, jadi saudara menyampaikan seperti itu. Nah, untuk yang pasal 3, ini kesalahan yang paling banyak di dalam penulisan skripsi selama ini. Ketika bicara tentang metodologi penelitian,
saudara bukan diminta menulis teori penelitian. Ya. Skripsi yang terdahulu, itu dia mengulang lagi teori penelitian. Bahwa penelitian adalah ABCD, menurut ini ABCD, penelitian terdiri dari 2 jenis, kualitatif, kuantitatif, dan seterusnya. Tapi yang dimaksud di sini metode penelitian adalah saudara menjelaskan bagaimana saudara memilih sebuah metode penelitian dan cara kerja penelitian yang saudara kerjakan. Jadi saudara umpamanya mengatakan bahwa dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yang juga ditambahkan dengan metode hermeneutika induktif dan seterusnya. Pengumpulan datanya begini, analisa datanya begini, seperti itu. Saudara menjelaskan seperti itu. Yang keempat, pasal 4 itu bicara mengenai analisanya. Jadi sesudah ada teori, saudara sudah melakukan penelitian terhadap teori itu, terhadap kasus yang saudara angkat, saudara analisa antara kasus dengan teori yang saudara sudah pelajari. Itu dalam bab 4. Bab 5, saudara membuat kesimpulan-kesimpulan. Selesai skripsinya. Baik, silakan kalau ada silakan. Pak, saya mau tanya, Pak. Ini yang metodologi penelitian sama analisa kayaknya hampir mirip ya, Pak ya? Oh, bukan. Jadi kalau di metode penelitian, Bapak menjelaskan cara penelitian yang Bapak akan. Bukan isi analisanya. Misalkan kualitatif gitu ya, Pak ya? Ya, pasti kualitatif, Pak. Pada umumnya kualitatif. Nah, saya kan menggunakan kualitatif, deskriptif, ditambah dengan hermeneutika metodologi. Hermeneutika metodologi. Nah, dari penelitian ini maka saya menggunakan dia. Jadi dijelaskan adalah proses penelitiannya. Oh. Nah, di pasal 4 adalah hasil penelitiannya. Bisa bedanya, Pak? Kalau pasal 3, Bapak menjelaskan proses penelitian yang Bapak lakukan. Ini loh proses yang saya kerjakan. Nah, tapi kalau pasal 4, Bapak menjelaskan hasil penelitian itu. Berarti bukan sama seperti kesimpulan, Pak ya? Sederhananya begini. Kesimpulan itu, nah berdasarkan hasil analisa begini-begini, nanti di kesimpulan. Saya kasih contohnya begini, Pak. Ketika kita membuat nasi goreng, pasal 3 itu adalah metodologinya, proses pembuat nasi gorengnya. Ya. Nah, jadi cara membuat nasi goreng itu di pasal 3, caranya. Nah, kemudian waktu kita menikmati nasi gorengnya, dihidangkan nasi gorengnya, itu pasal 4. Nah, selesai kita menikmati nasi gorengnya, kita simpulkan enak nasi gorengnya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke, Pak Budi. Terima kasih. Yang lain bagaimana? Cukup jelas? Ibu Nomi bagaimana? Atau jadi bingung? Enggak, Pak. Kalau saya, judulnya kalau di luar Alkitab nggak apa-apa ya, Pak? Di luar Alkitab maksudnya gimana tuh, Bu? Misalnya saya ngambil di bidang psikologi atau yang lain, Pak. Tapi nanti silakan, Bu. Tapi nanti pasti dihubungkan juga dengan ayat-ayat Alkitab sih, Pak. Maksudnya nggak melulu judulnya harus secara Alkitabiah gitu, Pak. Oh ya, jadi umpamanya kalau Ibu ambil psikologi, masalah pendidikan anak umpamanya kan,
psikologi perkembangan bisa. Bisa ya Pak ya? Nah, jadi ya pentingnya pembelajaran Alkitab terhadap anak batita berdasarkan psikologi perkembangan, bisa kan? Nah, Bisa. tapi pertanyaannya nanti ada nggak pembimbing yang mempunyai kemampuan itu? Betul. Nah, sebab nanti pembimbingnya ibu adalah orang yang mempunyai bidang itu. Nah, yang ngajar psikologi perkembangan siapa? Ibu Rumi, Bu, Pak. Berarti bisa, nggak apa-apa. Nah, jadi itu sebenarnya di bidang PAK kalau mau di situ, Bu. Oh iya Pak, terima kasih. Kalau Pak. PAK itu kita ada Ibu Rumi, ada Pak Max. Oh gitu ya Pak, terima kasih ya Pak. Bisa. Jadi umpamanya bidang etika juga bisa. Tentang etika pergaulan. Nah, itu bisa. Kita juga punya dosen etika, ya kan? Nggak masalah. Kalau nanti etika apa pembimbingnya siapa ya Pak? Etika ada Pak Race, selama ini kan beliau yang ngajar. Ya. Ada Ibu Joplin, Ibu yang ngajar Rumi. etika. Ibu Rumi. Ibu Rumi juga. Jadi bisa. Iya. Selain itu kan pembimbing 2 ya Pak ya. Kalau misalkan kita pilih satu boleh Pak, misalkan dosen pembimbingnya Pak. Jadi mahasiswa Maksudnya itu yang pertama mengajukan. yang secara khusus dia menangani Jadi mahasiswa diizinkan mengajukan permohonan supaya pembimbingnya siapa. Nah, tetapi nanti bagian akademik yang menentukan karena berkaitan dengan distribusi pembimbingan. Nah, jadi kalau nanti umpamanya satu pembimbing itu ada 5 yang mahasiswa mengajukannya, tentu nggak bisa dia semua, Pak. Nah, pasti dosen yang lain harus juga membimbing. Seperti itu. Oke. Ada 2 pembimbing untuk setiap mahasiswa. Nah, pembimbing tentang pembimbing 1 dan pembimbing 2. Pembimbing 1 itu dia fokus terhadap isi. Dia adalah pembimbing yang boleh dibilang pembimbing utama yang berfokus membimbing saudara di dalam menulis tentang isinya. Sedangkan pembimbing 2 lebih kepada fokus kepada formatnya dan redaksi bahasanya. Nah, jadi nanti pembimbing 2 tidak harus punya keahlian sesuai dengan bidang saudara yang saudara pilih, tidak harus. Nah, karena dia fokus kepada format dan redaksi daripada skripsi itu. Oke, makasih Pak Mora. Ya. Citra bagaimana? Bisa mengerti? Atau jadi bingung? Bisa Pak. Enggak Pak. Atau jadi takut tulis skripsi? Enggak Pak, enggak juga. Oke. Terima kasih. Saya takut. Deborah bagaimana? Jelas? Jelas Pak. Pak, kalau tentang mengenai tentang apa pastoral counseling itu masuk di siapa ya Pak kira-kira? Pastoral counseling, ya saya kan ngajar pastoral. Iya, ada banyak bisa. Nanti kita Pak Santono juga bisa, dia kan gembala juga ya. Jadi tidak harus konseling bidangnya itu konseling, tidak. Nah, sebab orang yang lulus dari konseling tapi tidak pelayanan pastoral, nanti lebih kepada fokus konselingnya, pelayanan pastoralnya tidak tersentuh juga. Iya Pak, makasih Pak. Pak Roni, bagaimana? Jelas Pak Roni? Jelas Pak. Apanya yang jelas ini? Jelas memahaminya? Yang Bapak jelaskan jelas Pak, jelas sekali. Jelas paham ya? Iya Ibu Pak, Hidayah terima kasih gimana? Pak, saya mau nanya dong Pak. Ya silakan. Itu kalau seandainya kita pakai yang metodenya kayak wawancara,
apa itu nanti masuknya di pasal kedua ya Pak ya untuk hasil-hasil daripada yang kita wawancara. Nah, kalau wawancara itu di bab 3, pasal 3. Pasal 3. Jadi umpamanya Ibu buat bahwa saya metode kualitatif dengan wawancara etnologi. Etnologi lagi. Penelitian wawancara mendalam. Ya, jadi bukan etnologi tapi saya lupa istilahnya itu tapi pakai etno. Jadi itulah yang Ibu jelaskan. Nah, bahwa di dalam melakukan penelitian ini selain saya menggunakan sumber-sumber kepustakaan, saya juga melakukan wawancara mendalam. Seperti itu. Itu di pasal 3. Bisa wawancara. Tapi kalau Ibu melakukan angket, itu kuantitatif, bukan kualitatif lagi. Oke, Pak. Oke. Tapi boleh, kuantitatif juga boleh ya. Mahasiswa S1 juga kalau mau kuantitatif bisa. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya, makasih. Grace, gimana Grace? Jelas paham? Jelas, Pak. Yani? Mengerti? Ya ini? Ya, Pak, ngerti, Pak. Oke. Jadi kalian sudah bisa memprediksikan apa yang akan saudara ajukan sebagai judul? Sudah, Pak. Ikutin prinsip dalam menyusun judul itu, ikuti prinsip khotbah ekspositori. Tema itu sifatnya apa? Tema itu sifatnya apa? Universal, ya kan? Kasih, itu tema. Nah, gagasan utama saudara apa dari kata kasih itu? Tema kasih itu. Nah, jadi saudara bisa saja mau menulis tentang psikologi perkembangan. Tapi psikologi perkembangan tentang apa? Usia berapa? Itu yang harus ada dalam pikiran saudara. Kalau saudara mau menulis tentang teologi ya, oke, saya mau menulis tentang temanya tentang bibliologi. Nah, secara spesifik bibliologi bidang apa, mengenai apa? Mengenai pentingnya keyakinan akan inerensi Alkitab. Itu kan belum ada yang ngangkat itu. Itu kita perlukan hari ini, bermanfaat hari ini. Karena banyak orang yang meragukan apa betul Alkitab itu firman Allah tanpa salah. Dan bukunya, bahannya tuh banyak. Baik, saya beri waktu pertanyaan. Kalau tidak ada, kita akan tutup dalam doa. Pak, kalau kualitatif ini berapa buku, Pak? 2. Oh, kepustakaan. Iya, kepustakaannya. Kalau kepustakaannya itu sebenarnya begini. Prinsipnya adalah kepustakaan itu sebanyak-banyaknya. Tapi saudara punya yang namanya kepustakaan primer. Ya, kepustakaan primer itu minimal, kalau skripsi itu 10 minimal. Idealnya 10 sampai 15. Nah, tapi minimal 10. Itu menjadi kepustakaan acuan terhadap topik yang saudara angkat. Gimana, Robi? Iya, Pak. Nah, makasih, Pak. Silakan. Pak, Felicitan, siapa?
saya Pak, judul itu selalu 2 variabel ya Pak, atau bisa 3 Pak? Judul itu bisa 2 variabel, bisa 3 variabel. Oh iya. Iya Pak. Tapi sebaiknya jangan pakai dan ya. Oke, silakan. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, selamat menyusun judul. Jangan lupa tanggal yang telah disampaikan Pak Amran. Saya kembalikan ke Pak Amran, silakan Pak Amran. Baik, terima kasih Pak Mora untuk penjelasannya siang ini, dan nanti seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saya mau tampilkan ini ya, share screen sebentar. Ya, nanti kami akan berikan ini di grup, bisa di print atau diketik ulang seperti ini ya. Untuk pengajuan judul skripsinya ada nama mahasiswa, kemudian judul skripsi atau topik, latar belakang masalah singkat saja, kemudian tujuannya, kemudian usulan dosen pembimbing 1-2, dan kepustakaan seperti tadi yang Pak Mora bilang, yang primer minimal 10, tapi kami membuat di bawah sini ada 25 buku terkait supaya nanti ke depannya tidak bermasalah dengan buku-buku, kami harap bisa dilampirkan. Dan kemudian untuk pengajuan judul, perhatikan waktu lalu saya sudah sempat membagikan judul skripsi yang sudah pernah ditulis ya, skripsi maupun tesis yang sudah ada di SSTI. Itu artinya Bapak Ibu Saudara tidak boleh lagi mengajukan judul yang sama dengan yang sudah pernah ditulis. Jadi kemudian judul yang diajukan minimal 2 atau 3, supaya nanti kami akan cek kembali, dan mana judul yang akan diterima akan kami umumkan nanti tanggal 26 Oktober. Saya kira itu saja, nanti lembaran ini akan kami bagikan di grup, dan selanjutnya kami tunggu sampai tanggal 19 Oktober ini. Pak Amran mau nanya boleh? Iya, silakan. Kalau seandainya kan ini kita harus ngajuin 3 judul. Iya. Nah misalnya kita kepengennya itu judul yang A. Nah tapi nanti kalau dari kampusnya tujuannya yang B gimana? Dibuat saja urutannya, berarti urutan judul yang paling diinginkan taruh di nomor 1 gitu, nomor 1, 2, 3 itu sih. Biasanya kami nanti akan dicek paling apakah itu pernah ditulis atau tidak, begitu saja. Oke, thank you Kak. Ya. Pak Amran mau Pak. bicara. Oke Pak. Mau tanya, itu tadi Anda bilang kok nggak nampil ya, saya punya ya. Anda bilang tadi judul boleh 2. Maksudnya yang diajukan Pak, ajukan 2 atau 3 judul berbeda, nanti dari kampus yang akan kemudian judul yang mana yang akan dipilih ya. Ya. Akan ya. Oke. Tapi 2 boleh ya, nggak perlu 3 ya Pak ya? Oh boleh Pak, boleh. Oke. Ya. Kemudian itu perpustakaan 25 buku itu cukup banyak Pak. Iya Pak. Jadi saya usul apa boleh 25 buku itu nanti kalau judul sudah ditentukan baru kita ini, kalau saya seandainya kata 2 topik saya ajukan, saya mesti ngumpulin 50 buku. Waduh, itu makan waktu Pak. Iya, karena biasanya kita minta seperti itu karena memastikan bahwa judul itu bisa dilanjutkan begitu. Makanya harus ada sumber seperti yang tadi Pak Mora bilang. Kalau judulnya ternyata terlalu sulit karena bukunya tidak ada, kan ada ketakutan, takutnya judul ini tidak bisa diteruskan karena masalah sumber penulisannya yang tidak ada gitu. Tapi Pak Mora mungkin bisa tambahin Pak.
Oke, jadi Pak Amran, Iya, Pak. mungkin kalau memang tidak bisa 25 nggak apa-apa, tapi yang buku primernya itu dicantumkan. Jadi 10. Oh, oke, Pak. Nah, buku primernya itu. Baik. Pak, berarti itu untuk kepustakaannya itu harus kita cantumin duluan judulnya ya Pak ya? Iya, maksudnya gini Bu. Jadi supaya waktu Ibu kasih judul, Ibu sudah tahu ada sumbernya. Nah, daripada masukin judul terus disetujuin, cari sumbernya nggak ada. Nah, kan jadi Saya kirain tunggu judulnya disahin dulu baru kita bisa cari buku. Nah, belum tentu ada bukunya. Nanti belum ada tentu bukunya. Tapi kalau sudah ada bukunya, jadi gini, penolakan terhadap judul itu oleh lembaga hanya karena satu alasan, bahwa judul itu sudah pernah ditulis. Nah, kalau judul itu sudah pernah ditulis, berarti memang kita tolak, ya kan? Tetapi seperti tadi yang saya katakan, judulnya mirip, tapi lokasi dan kasusnya berbeda. Itu tidak apa-apa. Ada toleransi di situ. Nah, tapi sudah ada bukunya. Nah, jadi waktu 1 minggu ini saya kira di searching aja di Google judul-judul buku yang sesuai dengan topik itu. Nggak usah pergi ke perpustakaan. Kalau perpustakaan kita mungkin sulit juga untuk menemukannya. Jadi coba di searching. Kalau ada buku di online, nggak usah langsung beli, jangan langsung beli. Yang penting judul bukunya saja dulu disampaikan. Oke Pak. Oke, terima kasih Pak. Ya. Ada yang lain? Kalau tidak ada, nanti lembaran ini akan kami share di grup ya, supaya bisa dikerjakan, dan kami tunggu sampai tanggal 19. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akan tutup. Boleh Pak Mora doa penutup. Mari kita berdoa. Bukan pertanyaan Pak, kalau boleh ini. Tadi bahannya Pak Mora bisa nanti diteruskan kepada kami ya Pak Amran. Oke Pak, nanti saya minta ke Pak Mora. Ini juga sudah saya rekam. Nanti rekamannya saya boleh bagikan juga. Makasih. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih Tuhan Bapak Pak Amran yang mengkoordinir daripada program S1 ini sebagai Kaprodi dan juga sebagai Kepala Adat SCII. Mari Tuhan memberkati, memberikan hikmat di dalam mengelola proses perkuliahan kami, khususnya mengenai proses daripada penulisan skripsi ini. Bapak berdoa untuk setiap Bapak, Ibu, dan seluruh mahasiswa yang akan